warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di halaman SMP Negeri 171 Jakarta Timur bersama Bapak Kepala Sekolah dan juga seluruh guru. Nah, di sini saya tuh pertama jadi pembina upacara, tapi nanti rencana mau melihat kantin sekolah dan PTM sekolah ini seperti apa. Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, stop bullying. Stop bullying. Check it out. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagi kami Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kami mendukung Kemendikbudristek dalam upaya mengatasi 3 dosa besar di pendidikan. Yang pertama adalah terkait dengan perundungan, atau mungkin kalian mengenalnya dengan kata bully. Yang kedua adalah kekerasan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi. Bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan aman bagi anak-anak sekalian. Oleh karena itu, berbagai bentuk kekerasan di pendidikan, Kemendikbudristek dengan sangat tegas, dengan sangat jelas dalam program-programnya memang ingin menghilangkan 3 dosa besar ini. Barangkali kalian bertanya, memang betul ya di sekolah bisa terjadi kekerasan seksual? Mungkin kasus terakhir yang saat ini juga sedang kami atasi, sedang kami tangani adalah kasus di salah satu SMP negeri di kota, di mana hari ini ya polisi sudah menetapkan tersangka seorang guru yang kebetulan guru agama di bawah Kementerian Agama secara status, dan juga dia pembina OSIS. Terjadi kekerasan seksual terhadap 42 siswi, 10 diantaranya mengalami perkosaan. Dan itu dilakukan dalam rangka pemilihan pengurus OSIS dengan dalih yaitu tes keperawanan. Masa untuk jadi OSIS saja harus ada tes keperawanan? Kan sesuatu yang mengada-ngada. Tetapi bagaimana para orang tua, para guru lain di sekolah itu tidak begitu ngeh, tidak begitu paham ya, sadar. Saya izin buka masker ya, karena bukan saya nggak tahan, tapi kayaknya kacamata saya jadi berembun ya. Oke, saya izin ya, bukan berarti tidak menghormati kalian yang tetap pakai masker ya. Kita juga berjarak cukup jauh. Nah, bagaimana kasus di sana? Itu mengejutkan kita semua. Pertama yang lapor 1, tidak lama lapor 30. Setelah 30 sekarang berkembang dalam waktu 1 minggu menjadi 42 korban. Seluruh korban ini sudah pernah dilakukan, dan ini baru pertama kali ada speak up yang dilakukan
salah satu korban sehingga ini terkuak. Dan pelaku itu mendekati hampir seluruh orang tua korban yang akan menjadi calon OSIS, dan itu memang dia dikenal ya sangat sopan, terlihat banget itikadnya baik gitu ya, pendekatan satu persatu sehingga tidak ada yang curiga. Sampai kemudian satu korban melaporkan kepada orang tuanya, dan orang tuanya melaporkan kemudian kepada pihak kepolisian, dan terkuaklah ada 42 korban. Artinya ini satu yang betul-betul terjadi, kita semua kaget, kita semua mengecam, tapi faktanya ada. Yang kedua adalah kasus perundungan. Kasus terakhir yang kami tangani terkait dengan perundungan adalah kasus yang terjadi di mana seorang anak ya menjadi korban perundungan dari 3 kakak kelasnya, yaitu dipaksa ya, divideokan. Anak ini kemudian mengalami rasa malu karena videonya viral di wilayah itu ya, di sekolah tentu sebanyak orang yang tahu. Dia mengalami sakit loh ya. Jadi dia biasanya orang menjadi korban kekerasan itu akan terjadi perubahan pada dirinya. Pertama, kalau psikis kita kena, maka kita itu akan menjadi orang ya, menjadi orang yang awalnya ceria menjadi tidak ceria. Karena kita merasa tertekan, karena kita merasa malu, karena kita merasa direndahkan. Lalu anak ini mengalami akhirnya sakit fisik. Orang-orang yang mengalami kekerasan umumnya kalau didiamkan tidak mendapat pertolongan, maka lama-kelamaan itu akan jatuh ke sakit fisik. Kenapa? Ya karena dia mulai cemas, sulit tidur, tidak bisa tidur. Kadang kalau kita tuh anak-anak terlambat datang ke sekolah, kita kemudian menganggap anak ini malas, bangun kesiangan, main handphone, mungkin main game online, padahal belum tentu. Mungkin dia mengalami kekerasan, bisa terjadi di rumahnya atau juga bisa terjadi di lingkungan sekolah. Hanya karena dia diam, kekerasan itu biasanya nggak akan berhenti. Jadi pelaku kekerasan biasanya pembulinya satu, tapi temannya banyak. Teman ini berawal dari apa? Berawal daripada saya ikut dibully, lebih baik saya ngebully. Jadi andaikan dia diam, kalau dia bela korban, kemungkinan si korban ini ketika saat dia bela, maka beralih dari korban yang satu, kemudian si pembuli akan ke korban lain yang awalnya membela anak yang menjadi korban. Itu bisa saja terjadi, sehingga orang lebih memilih daripada jadi korban kemudian menjadi pelaku juga. Akhirnya pelakunya bertambah menjadi satu kelompok. Nah, kelompok inilah yang kemudian melakukan pembulian pada satu orang. Nah, orang ini misalnya saya contohkan sampai pada titik dia kebetulan miskin, sampai kemudian dia nggak mau makan, sama orang tuanya itu nggak dibawa ke rumah sakit, sampai kondisinya kritis, baru kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit hanya sekitar 3 hari, anak ini menghembuskan nafas terakhir, jadi dia meninggal. Nah, kita kadang berpikir, masa sih gara-gara perundingan meninggal? Banyak yang seperti itu, bisa menyakiti dirinya, tapi bisa juga dia menyakiti orang lain atau hewan yang dia sakiti. Misalnya kucing kesayangannya, karena dia tidak mampu melawan si pembuli, maka dia akan melampiaskan kepada yang lebih lemah. Yang lebih lemah siapa? Hewannya. Maka hewan piaraan ini bisa menjadi hewan yang menjadi pelampiasan siksaan dari rasa sakit yang diterima oleh seseorang yang mengalami pembulian. Nah, bisa juga ya anak-anakku sekalian, dia menyakiti orang lain, dan itu pernah terjadi juga di Jakarta. Ya, anak umur 5 tahun kemudian mengalami, dia dibunuh oleh seorang anak yang waktu itu usianya 15 tahun. Dan ternyata anak yang 15 tahun ini mengalami kekerasan seksual secara terus-menerus dari lingkungan rumahnya, yang kemudian kemarahannya dia lampiaskan pada orang yang gak bersalah umur 5 tahun ini. Jadi kalau jadi korban, kita tuh bisa saja menyakiti orang lain, tapi bisa menyakiti diri sendiri. Apakah menyakiti diri sendiri itu juga terjadi untuk cyberbully? Pasti kalian tahu cyberbully ya, bulinya di dunia maya. Nah, apakah di dunia maya itu bisa juga orang menyakiti dirinya gara-gara bully di dunia maya? Bully di dunia maya itu lebih dahsyat dampaknya dibanding bully di dunia nyata.
Karena di dunia maya, orang yang nggak kenal kita dimanapun itu bisa ikut memaki-maki kita atau bisa ikut mengejek kita. Dan rasa itu, jangankan kalian yang masih anak-anak, mereka yang usianya udah 25 tahun ya, seorang artis Korea, cantik, pintar, populer, kaya raya, itu akhirnya juga bunuh diri di usia 25 karena tidak tahan menghadapi cyberbully. Artinya orang dewasa, apalagi anak-anak, ketika menghadapi bully atau menjadi korban bully, biasanya mereka akan mengalami tekanan secara psikologi. Lalu bagaimana dengan saksi? Sebenarnya anak-anak yang menyaksikan pun itu ikut kena bully. Ya itu jadi, ikut kena tekanan psikis. Jadi anak-anak yang menyaksikan itu akan punya dampak. Dia merasa ya, kok tadi saya nggak nolong dia ya. Aduh tadi dia kasihan banget ya, padahal saya bisa ngelakuin ini tapi kenapa saya nggak lakuin. Rasa bersalah ini kalau tidak kemudian dia healing, itu bisa saja berdampak psikologi pada anak ini. Nah bagaimana dengan pelaku? Apakah pelaku tidak mengalami masalah psikologi? Mengalami. Karena biasanya pelaku ini ya, yang pertama nih ya, misalnya yang awalnya pembuli kemudian muncul teman-temannya banyak. Si pembuli ini biasanya orang yang nggak bahagia. Biasanya dia korban kekerasan. Di mana? Di lingkungan rumahnya. Di lingkungan rumahnya dia mengalami berbagai bentuk kekerasan. Mulai kalau salah dipukul, dimaki, dicaci. Maka ketika dia berhadapan dengan temannya di sekolah yang lebih lemah dari dia, maka dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan mencaci, dia akan memaki kalau temannya salah. Kalau dia nggak suka, dia akan lakukan pemukulan juga kalau memang itu diperlukan. Memang kenapa kok bisa terjadi? Ya karena dia mengalami itu, yang dia tahu begitulah cara memperlakukan orang lain. Nah, dia tahu begitulah cara dia melampiaskan kemarahannya. Dia nggak mungkin ngelaporin orang tua atau orang rumahnya kepada pihak-pihak lain. Dia menerima itu, tetapi dia merasa tersakiti dan dia lampiaskan kepada teman-temannya di sekolah yang jauh lebih lemah. Termasuk anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus. Dengan kondisi yang seperti itu, keluarga yang miskin, mendapatkan pembulian, mendapatkan tekanan rasa malu dan lain-lain. Akhirnya anak itu kan juga meninggal. Jadi bayangkan ya, jari kita aja itu bisa bunuh orang lain lewat medsos. Ya, kita memaki-maki orang atau kita kemudian mengejek-ngejek orang, dan orang itu bisa saja kemudian tersakiti, tidak terhealing, dan kemudian akhirnya bisa jadi dia menyakiti orang lain, tapi bisa jadi menyakiti diri sendiri. Kasus yang kami tangani di Riau, anak itu akhirnya bunuh diri dengan terjun ke Sungai Kampar. Ayahnya dia adalah orang yang sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Kebetulan temannya melihat saat ayahnya ini keluar dari perawatan rumah sakit jiwa dijemput keluarga. Lalu si teman korban menulis di media sosial. Tulisannya adalah bahwa ini diumumin nih anak orang gila karena ayahnya baru dirawat di rumah sakit jiwa. Dalam waktu singkat ya, ketika dia ke sekolah, teman satu kelasnya sudah mengejek dia dengan anak orang gila. Lalu dia nggak ada yang mau nemenin karena dianggap anak keturunan orang gila. Lalu pacarnya dia mutusin dia karena dia keturunan orang gila, begitu kira-kira. Lalu satu sekolah tahu semua karena itu di media sosial. Apa yang terjadi setelah terima rapot, anak ini menulis tulisan panjang. Dia sendiri juga turun secara prestasi karena sebenarnya dia anak yang pintar. Lalu turun prestasi, habis bagi rapot dia tulis surat yang panjang berpesan kepada ayah bundanya, dan satu lagi dia sempat pindah sekolah tapi ibunya nggak mau memindahkan. Lalu di situ dia juga menuliskan kata-kata itu. Setelah menuliskan, dia taruh handphonenya di atas surat itu. Dan di handphone itu dia cerita bahwa dia sering dapat pembulian di grup WA, di media sosial. Kemudian dia jalan menuju Sungai Kampar. Jadi di Riau itu ada sungai, di daerah Kabupaten Kampar itu ada sungai yang deras sekali harusnya, dan itu cukup panjang sungainya. Dia terjun ke sungai itu, padahal dia nggak bisa berenang. Lalu ada satu orang sebenarnya ketika lewat itu ngeliat. Orang itu sudah berlari untuk mencegah dia ini mau terjun. Tapi belum sampai anak ini sudah terjun. 1 hari kemudian mayatnya ditemukan 1 kilometer dari tempat dia terjun. Dan anak ini ketika ayah bundanya membuka handphonenya, dan itu betul-betul terlihat bagaimana dia mengalami tekanan psikologis yang berat.
karena dia mendapatkan ejekan, cacian di dalam media sosial dan hampir di semua grup WA yang dia ikuti. Nah, anak-anakku sekalian, saya ingin mengatakan bahwa perundungan, bully sesuatu yang gak keren, sesuatu yang harus kita jauhi. Karena bagaimanapun ternyata dampak bully itu tidak hanya dirasakan korban, tapi dirasakan saksi, juga dirasakan oleh pelaku. Dan ingat, kalau kita tidak pernah menghealing rasa tekanan psikologi kita, karena sebenarnya sakit mental itu sama dengan sakit fisik. Hanya barangkali para orang tua kita lebih nggak peduli kalau sakit mental, karena nggak kelihatan dianggapnya. Tapi kalau fisik segera bawa ke dokter, tapi kalau sakit mental enggak. Dan orang Indonesia masih menganggap bahwa berkomunikasi dengan psikolog itu dianggap sebagai bentuk kita nih kayak orang gila. Padahal enggak. Dia dokter, jadi psikolog tuh enak, dibayar per jam, cuma ngedengerin pasiennya ngomong, pasiennya curhat sama dia. Cuma itu, sebenarnya hanya curhat. Karena ketika kamu curhat, kamu terhealing. Ketika kamu curhat, kamu melepaskan rasa sakit yang ada di diri kamu. Jadi ya, kalau kalian adalah korban bully yang kemudian mungkin pernah kalian alami waktu SMP atau barangkali di sekolah ini, maka carilah pertolongan ketika kamu merasa tidak sehat secara mental. Kamu merasa sakit, kalau cerita tentang itu kamu masih nangis, maka itu sebenarnya kamu masih memendam rasa itu. Itu harus dikeluarkan, bagaikan sebuah sampah, dia ada di hati kita. Lalu ini menjadi sampah, lama-lama dia membusuk di dalam tubuh kita, lalu menjadi racun dalam tubuh kita. Jadi jangan biarkan itu terjadi, kalian harus minta pertolongan. Pertama apa? Kontaklah kepada guru BK kamu. Itu bisa menjadi tempat kamu melakukan healing pada dirimu. Yang kedua, berceritalah pada teman yang kamu percaya. Lepaskan perasaan itu. Kalau kamu menjadi saksi, mulai hari ini jadilah upstander. Yaitu ketika kamu menyaksikan tapi kamu gak berani untuk melawan para pembuli, maka kamu kontaklah korban melalui WA atau DM di media sosialnya. Saya ikut perhatiin dengan apa yang kamu alami. Saya simpati dan mohon maaf saya tadi tidak bisa menolong kamu. Tapi kalau kamu butuh tempat untuk cerita, saya bersedia untuk menjadi temanmu. Itu sudah meringankan. Yang harus kita banyakin adalah upstander. Yang harus kita banyakin adalah orang-orang yang punya empati dan simpati agar jumlah korban dan jumlah pelaku bully tidak bertambah. Lalu bagaimana ketika kita menjadi pelaku? Menjadi pelaku juga mengalami dampak psikologi. Oleh karena itu, ketika kalian menjadi pelaku dan ingin berhenti menjadi pelaku, ingin tobat menjadi pelaku, tapi sulit, maka carilah juga pertolongan. Bagaimana cara kita melawan bully berikutnya? Speak up. Jangan pernah tidak bicara. Kalau orang dewasa kemudian tidak mendengarkan apa yang kita lakukan, carilah orang dewasa lain. Saya pernah mendapatkan laporan dari seorang anak penderita autis nih ya, ibunya ini lapor ke KPAI. Anak ini bersekolah di sekolah swasta yang tidak murah, itu sekolah mahal di salah satu kota, yaitu di kota Depok. Anak ini autis, karena dia autis dia dibully oleh teman-temannya. Lalu anak ini bicara ke ibunya, speak up ke ibunya. Mah, aku merasa tidak nyaman. Dia cerita apa yang dilakukan teman-temannya terhadap dirinya. Lalu ibunya ini bagus, padahal ini anak kelas 1 SD. Ibunya ingin anaknya belajar juga nyelesain masalah sendiri. Tidak tiba-tiba orang tuanya campur tangan, apalagi ini masih kelas 1. Lalu anaknya disarankan ibunya bertemu dengan wali kelas. Wali kelas adalah orang tuamu atau mamahmu di sekolah. Cerita ya ke wali kelasmu. Anak ini cerita. Wali kelasnya dengarkan. Bahkan wali kelasnya simpati dengan mengelus punggungnya, memegang tangannya, menatap wajah anak ini, mendengarkan serius cerita si anak. Namun ibu gurunya kayaknya punya empati tapi nggak mau nyelesain. Jadi ibu gurunya bilang, kamu nggak usah berteman sama anak-anak itu. Lalu dia bertanya, lalu saya berteman dengan siapa?
Karena kan dia masih kelas 1 SD, masa mau berteman mana kelas 1, kelas 6 SD kan? Nggak mungkin. Lalu dia, kalau temannya satu kelas itu membuli dia, lalu dia mau berteman sama siapa? Nah, lalu gurunya bilang, oh ya udah, kalau begitu biarin aja, kita berdoa aja, biar Tuhan yang membalas. Nah, bagaimana mungkin ya persoalan bully saja merepotkan Tuhan kan? Dengan Tuhan berharap bahwa Tuhan yang akan bekerja dan membalas. Padahal kita bisa melindungi anak-anak. Padahal guru sebagai orang dewasa di sekolah bisa melindungi anak-anak. Jadi yang dibutuhkan adalah kepekaan. Kepekaan untuk sama-sama memerangi bully. Karena bully itu tidak sehat ya. Bagaimanapun pembulian harus dihentikan. Oleh karena itu bagi anak-anakku yang mungkin mengalami pembulian atau menjadi saksi bagi bully atau menjadi ya bukan cuma korban tapi pelaku dan kalian ingin ada perubahan, maka mari speak up ya. Jangan biarkan bully itu dan marilah menjadi upstander bagi kawan-kawanmu yang lain. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Syaira Zara dari kelas 9D. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana cara melaporkan atas kejadian perundungan kepada KPAI? Oke. Kamu pernah lihat orang dibully atau malah kamu jadi korban bully? Pernah jadi korban bully, pernah ngelihat orang dibully. Oke. Menjadi korban itu pada saat sekarang atau pada saat kamu SD? SD. Dan itu apa yang kamu terima waktu itu? Dikata-katain, dibully hampir setengah kelas lah ya. Ya, seperti itu. Pasti terasa banget ya saat itu kamu merasa tersakiti banget ya. Ya. Terus selama itu kamu melakukan healingnya gimana? Menyembuhkan dirimu dengan cara gimana? Saya memperbaiki diri, kan kayak dikata-katain ih jelek gitu, hitam. Iya. Kan memang bapak saya hitam, Bu. Fisik jadi, ya? Iya, dikatainnya fisik ya. Oke. Lama-kelamaan berubah, mereka nggak ngatain lagi sih, Bu. Oke, ya kalau sekarang misalnya nyaksiin bully, pernah nggak di sekolah menyaksikan itu? Di sekolah ini? Iya. Nggak ada. Kalau kamu nggak ngelihat ya. Tapi tadi ada pertanyaan kalau kemudian kita misalnya ingin mengadu kemana ya? Ya. Oke, kalau ingin mengadu sebenarnya pertama kalau di DKI bisa ke lembaga-lembaga layanan pemerintah daerah, tapi kalau mau ke KPAI bisa. Nanti saya kasih nomor pengaduan KPAI ya, secara WA, jadi nggak perlu kamu datang, bisa dilakukan secara daring. Nanti nomornya akan diinfokan oleh pihak sekolah. Terima kasih ya sayang ya, tetap kuat ya. Oke. Waalaikumsalam. Bu, Ya. saya ini ingin bertanya Bu, kan Ya. pelecehan gak cuma pelecehan fisik kan Bu, Betul. ada juga pelecehan verbal. Betul. Itu kayak kita dilihatin bodinya, apa dikatain Body shaming ya. Ya Bu, atau mungkin juga ada catwalking Bu, yang disiulin pas lagi jalan. Oke. Itu terutama nggak hanya di rumah kan Bu, di sekolah banyak. Mungkin juga ada oknum guru yang secara nggak sengaja maupun sengaja melakukan pelecehan verbal. Ya. Itu gimana cara kita ngelapornya Bu? Karena kita tahu kan guru tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain ke guru. Sedangkan kita nggak nyaman kalau misalnya kita dilecehin secara verbal. Oke. Ya, betul. Jadi kalau ada satgas ya, kita beri tepuk tangan dulu nih ya. Oke. Ya baik, kalau kita ya kadang-kadang bercanda, dianggapnya bercanda ya. Jadi misalnya gini, korban mah ini apa itu namanya lebay gitu ya, atau baperan gitu ya. Nah itu bisa jadi pelaku melakukan itu kepada kita. Nah lalu sebenarnya bully itu siapa yang nentukan dia bully apa bukan? Korban. Jadi bukan pelaku. Kalau kalian misalnya nih sekelompok anak melakukan pembulian pada satu anak, lalu bilang bahwa korban itu lebay, korban itu baperan, maka bukan kalian sebagai pelaku yang menentukan, tapi yang menentukan adalah korban. Jadi kalau korban merasa tak nyaman, korban merasa tersakiti, korban merasa direndahkan, maka itu bully. Tinggal gitu aja sebenarnya ngukurnya. Nah jadi pengaduan apapun, laporan apapun yang diterima di sekolah oleh korban atau oleh saksi
wajib ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan itu saya usulkan siapapun yang melakukan, mau teman-temanmu, mau gurumu, maka kamu harus berani menyatakan sikap. Misalnya dengan sopan, tidak perlu marah, dengan mengatakan saya tidak suka apa yang kalian lakukan atau yang Anda lakukan atau yang sebutkan orang itu yang Anda lakukan terhadap saya. Saya nggak nyaman dan saya nggak suka. Katakan. Kalau misalnya gurunya ngancem nilai kita gimana, Bu? Nah, itu lebih bisa lagi dilaporkan. Ya, artinya kalau itu terjadi bisa lapor pada KPAI. Nanti urusan kami dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Jadi kamu harus speak up, itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Harus berani bicara, ya. Berani bicara, karena kalau kamu tidak berani bicara, nggak pernah berhenti pembuliannya. Perlu barang bukti nggak, Bu? Kalau misalnya pengen lapor? Boleh, tapi sebenarnya apa yang kamu rasakan sudah barang bukti. Tapi lebih baik lagi kalau kamu bisa merekam. Kan era sekarang mudah ya. Jadi jangan biarkan. Kamu nggak boleh tersakiti, nggak ada satupun orang yang bisa menyakiti dan merendahkan kamu. Jadi disiul-siulin itu juga nggak boleh. Kalau kamu nggak suka, katakan. Karena itu juga merendahkan namanya. Ya, kita kan perempuan, ya kita berhak menyatakan apa yang kita rasakan, ya. Dan orang nggak boleh menilai diri kita karena pakaian kita, karena body kita, nggak boleh gitu. Dan menghina bodymu ya berarti menghina fisik kita dan menghina ciptaan Tuhan kan. Jadi kamu berhak untuk bicara tidak suka dan berhak melaporkan ketika kamu tidak nyaman. Oke? Banyak kok kanal pengaduan, termasuk ke KPAI dan Kemendikbud. Tapi Bu Guru tadi bilang kalau di sekolah bisa diselesaikan, maka itu lebih baik. Tapi andaikan kamu merasa khawatir, maka bisa menggunakan lembaga lain ya untuk mengatasi hal itu. Ya, tetap kuat ya. Oke. Terima kasih. SMP Negeri 171 Stop Bully. Ya, once more. Kali lagi. SMPN 1 kali lagi. 1, 2, 3. SMP Negeri 171 Stop Bully. Ya, begitulah ya suasana ketika upacara bendera di SMP Negeri 171 Jakarta, yang secara kebetulan saya memang diminta untuk menjadi pembina upacara sekaligus dalam amanah menyampaikan tentang mencegah bullying ya, atau mencegah perundungan ya di lingkungan satuan pendidikan. Dan ini saya mengapresiasi ya, sekolah ini peduli ya terhadap perundungan dan mereka sudah memiliki satgas anti kekerasan. Nah, semoga ya bermanfaat. Dan tadi saya juga terharu ya ngelihat anak-anak begitu antusias bertanya, ketika itu pun mereka mengaku pernah menjadi korban bully, dan ini hal yang mereka mau speak up ya, mau bicara. Itu sesuatu yang menurut saya sangat patut untuk diapresiasi. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.